pengguna motor matic, pengguna motor manual, ataupun pengguna motor kopling, ini semua berlaku sama ya guys ya, untuk ketiga tipe transmisi motor tersebut. Kapan sih kita harus menggunakan rem depan dan kapan sih kita harus menggunakan rem belakang? Udah banyak banget kejadian kalau ngerem pakai rem depan itu jatuh guys. Kok kalau misalkan kita mengerem dengan rem belakang, bisa nggak sih kita tuh terjadi jatuh atau slip atau ngepot atau bisa? Jawabannya bisa guys. Kenapa? Halo guys, selamat datang di channel, semoga Filis. Jadi apa kabar kalian semua guys? Nah, di video kali ini gue bakal membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari kalian ya guys. Karena dari kemarin pun kalian banyak banget yang nanya, kok gimana sih cara kita pakai rem kiri atau pakai rem kanan, dan kapan aja kita memakai rem kanan dan rem kiri. Nah, ini pertanyaan yang banyak banget masuk, dan buat kalian, gak cuma para pengguna motor matic pun, untuk kalian yang menggunakan motor manual atau menggunakan motor kopling pun pertanyaannya sama ya guys ya, kapan kita menggunakan rem kanan dan rem kiri. Nah, buat kalian yang belum tahu rem kanan atau rem kiri itu apa, jadi ada buat untuk motor itu ada 3 tipe motor guys. Yang pertama ini adalah motor dengan transmisi otomatis. Nah, dengan motor dengan transmisi otomatis itu apa aja sih? Nah, yang biasa kita lihat di jalan guys, itu ada Honda Beat, ada Yamaha Vino, Yamaha Mio, PCX, EDV, NMAX, dan lain-lain guys. Ada Aerox. Itu yang biasa kita sering lihat di jalan. Kebanyakan kita menemukan di jalan itu adalah motor matic ya, karena emang di Indonesia ini yang merajalela ini emang untuk sekarang ini motor matic ya guys. Nah, penting untuk kalian ketahui, yang sebelah kiri itu adalah rem belakang dan yang sebelah kanan itu adalah rem depan guys. Jangan sampai kebalik ya guys, karena fungsinya itu berbeda ya antara rem kiri dan rem kanan. Jadi kalian harus pastikan yang kiri itu adalah rem belakang dan yang kanan itu rem depan. Nah, bedanya apa sih dengan motor-motor manual dan motor kopling? Nah, yang kedua, tipe transmisi manual guys. Nah, untuk tipe transmisi manual, motornya itu yang sebelah kiri itu nggak ada guys. Nah, kalau misalkan motor matic kan kirinya ada tuas rem, yang sebelah kanan itu juga ada tuas rem ya guys ya. Kedua-duanya tuas rem, tapi di sebelah bawahnya itu nggak ada guys. Itu kita kakinya cuman diem aja. Dan untuk motor manual yang sebelah kanannya ini, untuk tuas rem sebelah kanan itu adalah rem depan guys. Sama seperti motor matic ya guys ya. Yang sebelah kanannya itu adalah rem depan dan di sebelah kirinya itu nggak ada tuas guys ya. Jadi buat kalian yang menemukan, kalau misalkan kalian melihat di jalan, kok sebelah kiri ada, itu adalah motor manual guys. Dan motor manual itu mempunyai persneling. Nah, untuk di kaki sebelah kiri itu adalah persneling untuk naik atau turun gigi. Sedangkan yang di sebelah kanan, kaki sebelah kanan itu adalah rem belakang guys. Ya, jadi jangan salah ya guys ya, untuk kalian para pengguna motor manual itu ada dari Jupiter Z, dari Vega Air, itu banyak banget guys untuk motor-motor manual. Tapi emang untuk sekarang ini motor manual ini udah sedikit penggunanya di jalan. Kebanyakan itu untuk sekarang tuh lebih beralih kalau nggak ke motor matic ya langsung ke motor kopling guys. Jadi buat kalian jangan bingung ya guys kalau misalkan ngeliat motor manual di jalan. Oke, dan buat kalian juga yang nonton video ini, baik kalian pengguna motor matic, pengguna motor manual, ataupun pengguna motor kopling, ini semua berlaku sama ya guys ya untuk ketiga tipe transmisi motor tersebut. Oke, dan yang ketiga yang terakhir ini yang bakal gue bahas adalah untuk transmisi motor kopling. Nah, buat kalian yang belum tahu, transmisi kopling itu apa sih? Full kopling itu adalah biasanya kita lihat di jalan tuh yang bodinya besar guys, yang moge-moge seperti itu. Contohnya ada CBR, ada Ninja, ada Satya FU, ada banyak guys. Itu si tipe-tipenya itu yang biasanya mempunyai bobot yang besar guys. Oke? Nah, itu cara membedakannya gimana sih motor kopling dan motor manual. Kalau motor manual itu di sebelah kirinya ini guys, di stang sebelah kiri ini nggak ada apa-apa guys. Oke? Tapi untuk motor kopling yang di sebelah kirinya itu ada transmisi kopling guys ya. Jadi yang sebelah kirinya itu kopling, yang sebelah kanannya, tuas sebelah kanan itu adalah rem depan, dan di kaki sebelah kiri itu ada persneling untuk naik atau turun gigi, dan di sebelah kaki sebelah kanan itu ada rem belakang guys. Nah, untuk kalian yang masih bingung, untuk ketiga transmisi ini udah pernah gua bahas ketiga-tiganya guys. Tentunya dalam video yang berbeda ya guys. Di situ udah gua jelaskan. Yang pertama itu cara belajar motor matic, yang kedua itu adalah cara belajar motor manual, dan yang ketiga cara belajar motor kopling. Oke, buat kalian yang belum tahu, belum nonton videonya, langsung kalian cek aja guys. Oke, kalian bisa cek di playlist belajar motor dari nol. Di situ udah gua bahas lengkap semuanya guys ya.
mulai dari motor metik, itu cara kita perkenalannya, cara kita menyeimbangkan motor, cara kita melewati jalan sempit, jalan tanjakan, dan lain-lain udah pernah gue bahas. Dan untuk yang motor manual pun sama guys. Oke, untuk kita gimana sih cara kita melewati tanjakan, melewati jalan sempit, itu semua masing-masing udah pernah gue jelaskan guys. Jadi untuk ketiga tipe motor tersebut langsung kalian cek aja di playlist guys. Oke, nah sekarang balik ke topik. Kapan sih kita harus menggunakan rem depan dan kapan sih kita harus menggunakan rem belakang? Tapi sebelum video ini mulai, jangan lupa kalian like dan subscribe dulu, karena dengan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian ya guys, supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, jadi yang pertama ya guys ya, ini buat kalian nih para pengguna motor apapun ya, ini berlaku untuk semua ya guys ya. Nah di sini gua ada contoh miniaturnya guys, oke? Nah ini adalah contoh miniaturnya. Yang sebelah kanan ini adalah rem depan. Yang sebelah kiri, oke? Nah ini adalah kopling guys. Ini kebetulan si miniaturnya ini adalah motor kopling guys. Nah ini kalau misalkan kalian menemukan seperti ini ya di jalanan, ini adalah motor kopling, oke? Bobotnya besar, bodinya besar, tangkinya di depan, ya ini adalah motor kopling guys, oke? Jadi kita pasti menemukan di sebelah kanannya ini adalah rem depan. Di sebelah kirinya ini adalah kopling, oke? Dan yang di sebelah sininya, di kaki sebelah kiri adalah persneling untuk kita pindah-pindah gigi, dan yang kanan sini adalah rem guys, oke? Di sini gue pakai contoh miniatur untuk memudahkan kalian, jadi kalian punya bayangan. Nah, untuk rem belakang kita pakai dalam segala kondisi guys, baik kita berkendara di jalanan besar, di jalan raya, itu kan kebanyakan kalau kita berkendara di jalan raya itu kan jalannya beraspal. Nah, untuk di jalan raya kalau kita menggunakan rem depan, kita saat pengereman itu menggunakan rem depan itu sebenarnya nggak jadi masalah guys, itu nggak kenapa-napa. Karena apa? Karena kan kondisi jalan yang beraspal itu kan nggak licin guys, oke? Jadi kalau misalkan kita di jalanan itu nggak apa-apa sebenarnya kalau kita mau menggunakan kedua rem tersebut. Nah, kalau kalian perhatikan dari semua video gua dari pertama sampai sekarang sampai semuanya guys, itu selalu gua anjurkan kalian memakai rem belakang. Kenapa? Nah, ini alasannya guys, karena kalau kita memakai rem depan itu kita tuh aman hanya di jalan raya aja guys. Nah, tapi kan kita kondisi kita kan nggak tahu ya guys ya, kalau misalkan kita mau berkendara, mau kita tujuannya kemana, kan namanya kita berkendara itu jalannya itu nggak selalu jalanan bagus, betul nggak guys? Ya, kan kita juga dapat tiba-tiba hujan, wall aspal karena hujan itu kan licin guys. Jadi kalau misalkan kita menggunakan rem depan saat hujan itu sangat berbahaya. Nah, begini guys, ilustrasinya guys ya. Kalau misalkan kita berkendara ya, ini rem belakang nih guys. Oke, kita akan menggunakan rem belakang. Mau motor metik pun sama guys. Ini rem belakang, ini rem depan ya guys ya. Hanya beda penempatan aja. Kalau motor metik kan di sini ya remnya. Kalau motor kopling dan motor manual di sini, di kaki ya guys ya pengeremannya. Nah, kita kalau misalkan sedang berkendara dalam kecepatan tinggi ya guys ya, sedang atau tinggi di atas 60 km, kita sedang melaju, dan kalau kita mengerem dengan rem belakang, ini sangat aman guys. Kenapa? Karena kan ban depan ini berputar, oke? Ban depan ini berputar, lalu dibantu dengan pengereman di ban belakang. Otomatis semuanya itu bertumpunya di rem belakang ini. Jadi sangat dipastikan aman guys kalau kita dalam segala kondisi, baik kita kecepatan tinggi, baik kita saat hujan, itu kalau kita menggunakan rem belakang sangat-sangat aman. Kenapa? Kita nggak boleh menggunakan rem depan, apalagi dalam kecepatan tinggi atau saat hujan. Kalau kita menggunakan rem depan, kita lagi kecepatan tinggi, tiba-tiba kita mengerem nih, kita mengerem menggunakan rem depan, otomatis kan ban belakang ini masih berputar. Kita bertumpunya di rem depan sini, dia akan selip, oke guys? Nah ini selip tuh bagaimana guys? Dia akan mengunci bannya dan dia akan terjatuh guys. Oke, seperti itu. Jadi ini bakal mengunci, lalu motor itu akan jatuh guys bersama sama kita. Nah, jadi kenapa selalu gua sarankan kita tuh kalau misalkan berkendara pakailah rem belakang. Kalau kita sudah dari awal dibiasakan menggunakan rem belakang, nanti saat ada kondisi darurat atau kita tiba-tiba ngerem mendadak, atau misalkan di depan kita ada apa, kita mengharuskan kita mengerem, atau kondisinya hujan, atau kita berada di jalanan, misalkan kita masuk ke basement mall yang bawahnya ini seperti keramik atau licin seperti itu, kita kalau udah terbiasa menggunakan rem depan, nanti kita tuh di otak kita tuh kalau ada kejadian darurat seperti itu, kita akan ngerem pakai rem depan, dan itu dipastikan pasti jatuh guys, pasti jatuh. Oke, udah banyak banget kejadian kalau ngerem pakai rem depan itu jatuh guys. Oke, jadi buat kalian
gue sarankan, gue pengen yang terbaik buat kalian. Jadi belajarlah dari awal, kita biasakan menggunakan rem belakang guys. Oke, kalian kalau misalkan nggak pakai rem depan itu nggak masalah guys, nggak jadi masalah. Karena kalian mau pakai rem belakang pun masih tetap bisa ngerem, kecuali rem belakangnya belum, ya guys. Dan jangan lupa juga kalian kalau misalkan kampas remnya itu dicek terus nggak setiap saat sih, setiap kalian servis itu selalu kalian cek. Jangan sampai kampas remnya itu habis, jadi nanti akan memakan si piringannya guys. Selain itu kan kalau misalkan nggak memakan piringan itu jadi berbahaya juga guys buat kita. Oke, jadi pastikan kita kalau misalkan ke bengkel, apalagi kalian buat para cewek-cewek kan biasa nih kurang ngerti nih. Kalau cewek-cewek itu kok gimana sih kalau kita servis ke bengkel, langsung aja kalian datang ke bengkel lalu kalian bilang ke mereka ya cek biasa servis, setelah itu cek bannya. Oke, pastikan tekanan yang dianjurkan, dan tekanan setiap motor itu beda-beda guys. Oke, dan buat kalian yang belum tahu, kalian klik aja di atas guys. Di situ udah pernah gua bahas berapa sih tekanan ban motor kita yang sesuai, karena setiap motor itu udah ada panduannya di motor kita masing-masing guys. Jadi pastikan buat kalian yang belum nonton, langsung kalian cek aja videonya guys. Dan selanjutnya guys, kemarin juga ada yang nanya, kok kalau misalkan kita mengerem dengan rem belakang, bisa nggak sih kita tuh terjadi jatuh atau slip atau ngepot atau bisa? Jawabannya bisa guys. Kenapa? Nah, ini akan gue jelaskan guys. Oh ya guys, ini sorry, sebelah gue ini tuh lagi ngebangun guys, jadi mungkin agak berisik guys. Jadi sorry ya guys ya. Oke. Nah, yang sebelah ban belakang ini, oke, ini kalau misalkan kita dalam kecepatan tinggi, kita ngerem. Nah, kita saat ngerem seperti ini, otomatis kan si ban tuh ngunci. Nah, kalau misalkan ban ini ngunci, ini tuh motor apa yang diakibatkan guys? Motor tuh akan hilang kendali guys. Oke, akan ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, dan motor akan jatuh. Nah, antisipasinya gimana? Saat kita mengerem, kita tuh harus mengeremnya itu seperti ini guys. Di rem, dilepas, di rem, dilepas, di rem, dilepas. Seperti itu guys. Oke, dan buat kalian juga yang pakai motor manual atau kopling, kalian rem, lepas, rem, lepas, rem, lepas. Itu kalau kalian kecepatan tinggi dan keadaan darurat ya guys ya. Itu untuk mencegah apa? Supaya kalau kita berkendara seperti ini, ada sesuatu di depan, ban itu bakal ngerem, lalu melonggarkan, ngerem, melonggarkan, ngerem lagi guys. Nah, itu adalah cara yang aman, jadi kita nggak akan terjatuh guys. Oke, kalau misalkan kita langsung injek rem atau kita tarik remnya sekaligus, walaupun kita pakai rem belakang, itu pasti slip guys. Oke, itu pasti ban motor itu akan ngepot, ban itu akan mengunci, lalu dia tuh akan seperti ini, akan jatuh seperti itu guys. Oke, jadi pastikan buat kalian kalau misalkan berkendara selalu hati-hati, jangan ngebut ya guys ya. Oke, yang penting pelan asal selamat. Oke, jadi kalau rem depan ini kita pakainya kapan? Nah, ini banyak banget guys yang nanya dari kemarin itu. Kok jadi kapan kita harus pakai rem depan? Rem depan ini kita pakai kalau nih kita kan lagi kecepatan biasa nih guys. Oke, kita kecepatan biasa. Lalu kan kita ngerem pakai rem belakang guys. Nah, begitu udah pelan, udah sekitar 20 km atau 10 km, kita boleh bantu dengan rem depan guys. Untuk apa? Untuk ya kita membantu pengereman kita. Jadi kita udah kondisinya pelan, lalu kita bantu dengan rem kanan seperti itu guys. Oke, jadi untuk si kampasnya pun jauh lebih awet. Ya pasti kalau misalkan kita jangan pakai, ya pasti si kampas remnya pun pasti jauh lebih awet ya guys. Tapi di luar kampas rem yang awet, yang lebih penting itu adalah keselamatan kita. Kalau misalkan kita jangan di jalannya itu barbar atau gimana, kebut-kebutan, itu kan membahayakan kita ya guys ya. Jadi pastikan kita selalu memakai rem belakang guys. Kalau misalkan kalian ya yang punya motor nih, ada motor kalian tuh kebanyakan yang otomatis, dia tuh ada tulisannya tuh CBS. Itu tuh yang berarti combi brake system. Yang berarti kalau kalian menekan tuas itu tuh di rem depan dan rem belakang itu tuh ngerem secara bersamaan. Nah, itu adalah fitur yang disediakan oleh pabrik untuk keamanan kita guys. Jadi saat kita itu ngerem, otomatis rem depan dan rem belakang itu secara bersamaan mengerem guys. Tapi itu kan nggak semua motor seperti itu guys. Oke, nah ini gue kasih tahu ke kalian, untuk kebanyakan motor ini secara universal itu kalian harus mengeremnya itu menggunakan rem depan dan menggunakan rem belakang, dan rem depan itu kita pakai untuk membantu guys. Oke, jadi kalian jangan selalu terpatok, oh motor gua aman kok. Jangan selalu kayak gitu guys, karena ya namanya kita, walaupun motor kita udah canggih, tapi kan kita tetap harus menjaga untuk keselamatan kita juga guys. Oke,
Dan pastikan juga bannya ini jangan sampai gundul ya guys. Kalau misalkan si ban kita sampai gundul itu akan berakibat licin. Jadi kalau misalkan kita di jalanan itu kena hujan, atau jangankan kena hujan, kita di jalan biasa pun kalau misalkan bannya kita ini nggak kita jaga, nggak kita rawat, nggak kita ganti saat gundul, itu sangat berbahaya guys. Dan kalau misalkan kalian juga ada tambalan di bannya, itu banyak tambalan, lebih baik kalau udah lebih dari 3, 4, atau 5 tambalan langsung diganti guys. Emang harganya itu cukup mahal, tapi balik lagi untuk keselamatan kita guys. Oke, nanti kalau misalkan ada apa-apa di jalan kan yang kena kita juga guys. Oke, jadi pastikan keselamatan nomor 1 guys. Dan begitu ya guys untuk cara mengerem ya, untuk kapan sih kita pakai rem depan dan pakai rem belakang. Dan buat kalian yang ada pertanyaan ya guys ya, kalian pengen nanya apapun, langsung kalian tanyain ke gua aja guys ya. Kalian langsung komen di bawah, oke? Langsung kalian tanya aja kalian, atau kalian pengen request video apa sih pengen dibikinin. Misalkan kalian nggak ngerti cara berboncengan atau apa, langsung kalian komennya di bawah guys ya. Dan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang banyak akan gua bikinin videonya guys. Oke, supaya channel ini bisa makin bermanfaat buat kita semua. Oke, dan jangan lupa juga buat kalian yang belum like dan subscribe, kalian subscribe dulu, karena dengan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian ya guys, supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, see you in the next video, bye bye.